Shalom semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 PBI akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Di sini ada role play singkat yang menggambarkan tentang perbedaan strategi pembelajaran. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Sekarang tolong buka buku halaman 45, lalu catat. Jangan banyak tanya. Nanti kita akan ulangan. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar matematika lewat permainan. Siapa yang bisa hitung cepat dengan soal yang ibu kasih di papan, nanti ada hadiah kecil bagi kelompok yang paling kompak, oke? Dari roleplay singkat ini, kita bisa lihat strategi pembelajaran itu sangat menentukan. Strategi yang tepat bisa membuat siswa yang bosan berubah menjadi antusias. Hari ini, kelompok kami akan membahas topik strategi pembelajaran, khususnya bagaimana strategi itu bisa membawa transformasi, apa yang harus diperhatikan guru, dan bagaimana strategi yang relevan di abad 21. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang membawa transformasi. Christian education seeks not only to inform the mind, but to transform the whole person in Christ. Menurut Dicken et al. Pada tahun 2017. Tujuan utama pendidikan Kristen adalah mengubah seluruh pribadi siswa, pikiran, hati, dan tindakan supaya serupa dengan Kristus. Van Brummelen juga menegaskan, a curriculum is Christian when it helps students view reality from God's perspective and live accordingly. Strategi pembelajaran yang kita pilih harus membuat siswa melihat dunia dengan kacamata iman, lalu menghidupinya dalam keseharian. Praktik kelas Kristiani bukan sekadar tentang menambahkan doa, ayat Alkitab, atau pelajaran agama ke dalam kurikulum biasa. Esensinya adalah menerapkan pandangan dunia Kristen yang alkitabiah ke dalam setiap aspek proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang praktik kelas yang menjadi strategi pembelajaran untuk membawa transformasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran yang terintegrasi atau integrated learning. Seorang guru Kristen memandang semua mata pelajaran melalui lensa iman. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi narasi tentang providensi dan kedaulatan Allah menurut Graham pada tahun 2003. Sains bukan hanya tentang fakta, tetapi eksplorasi terhadap ciptaan Tuhan yang teratur dan kompleks. Bahasa dan sastra juga mengajarkan tentang kekuatan kata-kata, seperti firman Tuhan dan kondisi manusia yang berdosa tetapi juga ditebus. Yang kedua, komunitas yang berkarakter kasih atau loving community. Kelas harus menjadi cermin dari komunitas kerajaan Allah, yang mana anugerah yang diberikan oleh Allah memberikan kita pandangan bahwa kesalahan dan kegagalan dilihat sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh, bukan hanya untuk dihukum. Kebenaran ditegakkan dengan kasih. Standar kekudusan dan kejujuran dijunjung tinggi, tetapi selalu dalam konteks hubungan yang peduli dan ingin memulihkan. Setiap pribadi dari kita adalah gambar dan rupa Allah yang bernilai intrinsik, terlepas dari latar belakang atau kemampuannya. Yang ketiga, pembelajaran yang melayani, service-oriented learning. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di kelas harus diarahkan untuk melayani orang lain dan memulihkan ciptaan Tuhan. Ini mempersiapkan siswa untuk menjadi agen-agen pembaharuan di dunia. Lalu yang keempat, pembentukan disiplin. Tujuan akhir pendidikan Kristen bukan hanya transfer informasi atau head knowledge, tetapi transformasi karakter dan hidup. Guru berperan sebagai pemurid yang tidak hanya mengajar konten, tetapi juga memodelkan kehidupan Kristiani, membimbing siswa untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi mereka.
Selanjutnya, mengajar untuk transformasi. Jadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Graham 2003 bahwa mengajar untuk transformasi berfokus pada pembaruan pikiran dan pembentukan hati. Yang pertama, God Center. Setiap pelajaran mengarahkan siswa untuk melihat kebesaran, keindahan, dan kebenaran Tuhan. Tujuannya adalah pemulihan Tuhan, bukan hanya sebatas kesuksesan akademik siswa. Maka, guru harus bisa menjadi pemimpin dalam kelas yang mengarahkan pusat pembelajaran pada Tuhan. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan the biblical storyline. Graham menekankan pentingnya menghubungkan konten pelajaran dengan cerita besar Alkitab, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemuliaan. Penciptaan mencerminkan kehendak Allah yang sempurna dalam menciptakan dunia dan manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Dengan demikian, topik pembelajaran yang berakar pada penciptaan menegaskan nilai dan maksud baik ciptaan Tuhan yang asli dan mengajak peserta didik untuk menghargai kebaikan dan tatanan tersebut sebagai anugerah dari Allah. Selanjutnya, kejatuhan. Kejatuhan menampilkan realitas dunia yang penuh dengan penderitaan, kejahatan, dan kerusakan akibat dosa yang memengaruhi segala aspek kehidupan manusia dan alam. Maka, melalui penebusan, kematian Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa hanya oleh anugerahnya kita diselamatkan. Maka dari itu, sebagai orang yang ditebus, kita dipanggil untuk menjadi agen pemulihan dunia yang rusak ini. Maka dari itu, dalam pemuliaan, pengetahuan dari penciptaan, kejatuhan, dan penebusan membawa kita pada tanggung jawab untuk memulihkan, memperbaiki, dan membawa perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, serta lingkungan sosial dan alam sekitar. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dan pemurid. Guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tapi sebagai pembimbing yang berjalan bersama siswa dalam perjalanan menemukan kebenaran. Guru memodelkan kerendahan hati, rasa ingin tahu, dan ketergantungan pada Tuhan. Guru mengajarkan keterampilan mengajarnya secara reflektif dalam kerangka kerja agama dan berlandaskan filosofi yang benar menurut Brummelen pada tahun 2002. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pembahasan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi. Jadi yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Menurut Wiggins dan McTighe pada tahun 2005, teaching is effective only when we have a clear understanding of the learning goals and design backward from them. Guru harus mulai dari hasil akhir yang diinginkan, lalu mundur ke belakang untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran. Inilah yang disebut dengan desain terbalik. Proses ini secara terbalik menentukan tujuan akhir terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan merancang bukti yang dapat diterima untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Dan terakhir, merencanakan pengalaman belajar dan instruksi yang paling efektif untuk mempersiapkan siswa mencapai tujuan akhir. Pendekatan ini memastikan semua kegiatan pembelajaran fokus pada pencapaian hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, memperhatikan siapa siswanya. Tentu saja, setiap siswa adalah gambar Allah atau imago Dei, sehingga guru tidak boleh mengabaikan keberagaman. Dickens et al. Pada tahun 2017 mengingatkan bahwa setiap siswa juga adalah gambar Allah, dan ini
menegaskan pada guru untuk memahami keberagaman terhadap siswa yang kemungkinan memiliki pola belajar yang cepat, ada yang lambat, ada yang lebih ke visual, ada yang lebih ke kinestetik, dan ke auditoria. Semuanya perlu strategi yang sesuai. Lalu yang ketiga, memilih metode yang tepat. Misalnya, jika tujuannya melatih berpikir kritis, strategi yang tepat adalah diskusi atau studi kasus, bukan sekadar ceramah, menurut Brookfield pada tahun 2012. Hal tersebut membuat guru harus lebih bijak dan memahami siswanya untuk menerapkan metode yang paling cocok. Selanjutnya, atau yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya tes tertulis, tapi juga observasi terhadap sikap, keterampilan, dan cara siswa menerapkan pembelajaran dalam hidup sehari-hari. Menurut Black and William pada tahun 1998. Contohnya demikian. Jika ingin mengajarkan tanggung jawab sosial, guru bisa menyusun strategi berupa service learning, di mana siswa terlibat dalam kegiatan sosial nyata. Jadi bukan hanya tahu konsep tanggung jawab, tetapi juga menyatakannya. Eiler dan Giles tahun 1999. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan strategi pembelajaran abad ke-21. Teman-teman pasti tahu, kita hidup di era digital yang penuh tantangan baru. Siswa harus siap menghadapi dunia yang kompleks, cepat berubah, dan penuh informasi. Van Bommelen pada tahun 2002 menulis, Christian curriculum must prepare students to serve in God's world with discernment and responsibility. Ya, strategi pembelajaran abad 21 harus membuat siswa bisa melayani dunia dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadi, bukan hanya cerdas, tapi juga berhikmat. Lalu, dalam abad 21, perlu untuk mengasah kompetensi. Kompetensi apa? Kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah nyata. Maka, strategi pembelajaran harus melatih siswa untuk bekerja sama dalam tim, berpikir kreatif mencari solusi, komunikasi yang jelas, dan menyelesaikan masalah nyata di dunia mereka. Menurut Weekend dan Amsterdam pada tahun 2005. Lalu, menurut Deacon et al. Pada tahun 2017, Christian educators must engage with contemporary tools while grounding students in biblical wisdom. Ya, guru Kristen harus memakai teknologi modern, tetapi harus tetap menanamkan hikmat Alkitab. Jadi contoh strateginya, yang pertama, project-based learning. Ya, siswa dapat membuat proyek nyata, misalnya kampanye literasi atau program kebersihan. Yang kedua, collaborative learning. Siswa belajar dalam kelompok untuk melatih komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, blended learning. Menggabungkan tatap muka dengan media digital supaya siswa terbiasa dengan teknologi. Maka siswa bisa melatih dirinya secara bijak untuk menggunakan teknologi. Bukan hanya untuk kepentingan scrolling, tetapi yang terutama dan jadi prioritas untuk kepentingan akademik dan melatih potensinya. Dan yang paling penting, faith integration. Mengaitkan setiap pelajaran dengan iman Kristen. Misalnya belajar ekonomi sambil membahas prinsip kejujuran menurut Alkitab. Sebagai kesimpulan, strategi pembelajaran Kristen yang baik adalah strategi yang membawa transformasi hidup siswa, disusun dengan tujuan jelas dan relevan dengan abad
2021. Demikian presentasi dari kelompok 2 PBI. Sekian dan terima kasih.